Shalom, salam damai sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membahas tema bulanan, Tuhan Yesus memulihkan relasi kehidupan. Tema mingguan, sangkamu aku ini penyamun. Bacaan Alkitab, Lukas 22 ayat 47-53. Alasan pemilihan tema, gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya, tidak luput dari pengumulan dan tantangan. Ada orang percaya yang sangat responsif, menyikapi isu atau rumors yang belum tahu persis kebenaran dan sumbernya, namun sudah memberikan kesimpulan yang bertentangan dengan pokok iman Kristen. Ada orang sering berprasangka buruk terhadap orang lain, dan menjelek-jelekkan, dan menfitnah, baik secara langsung, maupun melalui media sosial. Karakter orang Kristen dewasa ini sedang diuji dengan munculnya berbagai-bagai berita bohong, yang bila kita tidak menyaringnya dengan baik maka dapat saja termakan dan terpengaruh dengan berita bohong tersebut. Juga sering terjadi antar gereja, saling berprasangka buruk, satu gereja terhadap gereja yang lain, dan masing-masing mempertahankan dogma dan ajaran gerejanya sebagai kebenaran mutlak. Gereja yang satu menganggap gerejanya yang benar sedangkan gereja yang lain tidak benar, padahal kita sebagai gereja satu adanya, yaitu menyembah satu Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal antar hubungan umat beragama masih ada agama tertentu berprasangka buruk terhadap agama lain dengan mengatakan agama kami yang benar dan lainnya kafir, padahal semua agama mengajarkan yang baik. Dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita diikat oleh dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena itu kita sebagai warga Gemim yang sedang menghayati minggu-minggu sengsara diajak dan dituntun dengan memahami tema minggu ini adalah sangkamu aku ini penyamun. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab atau eksegese. Injil Lukas adalah Injil sinoptis atau memandang cara yang sama pelayanan dan karya Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Injil Lukas ditulis pada sekitar tahun 63-68 Masehi oleh Lukas yang sebut tabib atau dokter, dan ia juga yang menulis kitab Kisah Para Rasul. Tulisan Injil Lukas ini ditujukan kepada Theophilus yang mulia, Lukas 1 ayat 1, supaya jemaat mula-mula hanya percaya kepada Yesus Kristus sekalipun banyak tekanan dari pemerintahan Romawi. Perikop Lukas 22 ayat 47-53 menceritakan peristiwa atau kejadian penangkapan Yesus Kristus dengan tujuan untuk diadili oleh Mahkamah Agama. Ketika Yesus Kristus sedang berbicara, datanglah serombongan orang untuk menangkapnya. Mereka tidak langsung menangkapnya, tetapi melalui proses, yaitu dengan Yudas memberi tanda dengan menciumnya. Ayat 47, suatu ciuman yang tidak tulus dan penuh dengan kemunafikan serta pengkhianatan dari seorang murid Yesus Kristus. Biasanya mencium sesama adalah merupakan gambaran dari perasaan suka dan bahagia karena hubungan yang akrab kepada sesama. Namun tidaklah demikian yang dilakukan oleh Yudas terhadap Yesus Kristus. Yudas mencium sebagai tanda bahwa orang yang diciumnya adalah orang yang harus ditangkap. Yesus Kristus memasrahkan dirinya dan tidak sedikit pun melawan. Bahkan Yesus berkata, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ayat 48, Yesus Kristus tahu apa maksud jahat Yudas untuk menangkapnya. Yesus Kristus dapat saja menggunakan kuasanya, namun ia tahu bahwa ia harus menjalaninya demi terwujudnya kerajaan Allah melalui kematian dirinya di kayu salib. Reaksi orang-orang yang bersama Yesus Kristus ingin membelanya dengan mengatakan, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Ayat 49, suasana menjadi lebih tegang, karena seorang di antara yang bersama Yesus Kristus menyerang seorang hamba imam besar dengan pedang sehingga putuslah telinga kanannya. Ayat 50, tetapi Yesus Kristus menenangkan mereka supaya tidak terjadi kegaduhan yang lebih parah dengan mengatakan, "Sudahlah itu," artinya tidak perlu lagi dipersoalkan, karena semua bisa selesai dengan Yesus Kristus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus Kristus menunjukkan kuasa mujizatnya walaupun serombongan orang itu tetap tidak percaya. Yesus Kristus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung."
Ayat 52, sangkamu aku ini penyamun atau diartikan sebagai perampok mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan, bahkan dengan menangkap seorang saja yaitu Yesus Kristus. Mereka datang dengan membawa pedang dan pentung, sepertinya mereka menganggap Yesus Kristus akan lari dari kenyataan dan mungkin akan terjadi perlawanan dari pengikutnya. Kendati Yesus Kristus tidaklah demikian, namun mereka memperlakukannya dengan kasar dan tidak sopan. Bahkan saat disalibkan Yesus Kristus, disamakan dengan kedua orang penyamun yang disalib bersama-sama dengannya. Lukas 23 ayat 33. Yesus Kristus memberikan pernyataan bahwa mereka telah mengenalnya dan pelayanannya karena mereka berada bersama Yesus di Bait Allah, akan tetapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk menangkapnya. Karena memang sudah saatnya Yesus Kristus menyerahkan diri untuk ditangkap dengan menggunakan kuasa kegelapan yang dilakukan oleh Yudas dan rombongan orang itu. Inilah saatnya dan inilah kuasa kegelapan itu. Betapa berat rasanya Yesus Kristus harus berhadapan dengan perbuatan seperti ini, namun dia menerimanya demi ketaatan melakukan kehendak Bapanya. Ada suatu cerita, demi memenangkan kontes, Teddy selama 6 bulan tekun berlatih memainkan piano. Rupanya, perjuangannya belum membuahkan hasil, ia kalah, namun, ia tidak kecewa. Sebelum mengikuti kontes, aku mempersiapkan diri bukan hanya untuk menyambut kemenangan, melainkan juga menghadapi kegagalan, katanya. Banyak orang hanya selalu membicarakan kemenangan sehingga tidak siap ketika menghadapi kegagalan. Karena itulah, ketika mereka gagal, kegagalan tersebut terasa begitu menyakitkan, padahal, jika ditelusuri, kegagalan bukan sepenuhnya merupakan mimpi buruk. Berbicara mengenai kegagalan, dua murid Yesus pada perikop hari ini juga telah gagal. Bayangkan saja, Yudas menjadi pengkhianat dengan menjual gurunya dan Petrus menjadi seorang yang menyangkal dia. Bedanya, Yudas kemudian bunuh diri sedangkan Petrus menangis, menyesal, dan bertobat. Meskipun sama-sama gagal, Petrus memilih jalan yang lebih baik daripada pilihan Yudas. Peristiwa penyangkalan itu bahkan memberikan pelajaran besar baginya. Di kemudian hari, ia menjadi orang yang begitu berani memberitakan nama Yesus. Apakah kita baru saja menghadapi kegagalan? Jika ya, jangan biarkan kegagalan itu melumpuhkan semangat kita untuk kembali bangkit dan melangkahkan kaki ke depan. Yakinkan diri bahwa kemenangan bukanlah milik orang-orang hebat, melainkan milik setiap orang yang mau bangkit meskipun telah gagal. Makna dan implikasi firman. 1. Hal mencium adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang Kristen, baik sebagai suami istri, maupun orang tua mencium anak-anak atau sahabat dalam pertemuan di acara tertentu sebagai tanda kasih sayang dan persahabatan. Namun ada teman atau sahabat mengkhianati persahabatan, walaupun dalam pertemuan kelihatan akrab dan bersahabat, sama seperti Yudas yang tega mencium Yesus Kristus dengan maksud mengkhianatinya untuk menyerahkan kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah serta tua-tua. Kita tidak sepatutnya mencontohi cara Yudas yang menjual Yesus Kristus dengan 30 uang perak. Matius 26 ayat 15. Dan kita tidak boleh mengkhianati dan menyangkal iman kepada Yesus Kristus dalam keadaan apapun. 2. Sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Yesus Kristus dalam hidup. Kita tidak boleh mengingkari iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan dunia yang sudah dimiliki sejak kecil. Walaupun dalam dunia kekristenan makin banyak orang Kristen yang meninggalkan imannya seperti di negara Eropa dan Korea Selatan yang disebabkan oleh makin maraknya dunia teknologi, mengutamakan akal dan materi sehingga nama Yesus Kristus tidak lagi berkumandang dalam hidup mereka. 3. Sebagai orang Kristen, dalam menghayati minggu sengsara yang kelima ini, marilah kita jalin persahabatan yang baik dengan sesama kita saling mendoakan, mendukung dan mengasihi satu dengan yang lain. Jangan berprangka buruk kepada sesama manusia. Sering ada orang yang berprasangka buruk terhadap orang yang tidak melakukan kesalahan dan mempraktikkan iman yang benar, namun orang tidak mempercayainya. Mungkin ia akan merespons seperti sang guru, dengan mengatakan sangkamu aku ini penyamun atau sangkamu aku ini perampok atau sangkamu aku pencuri.
atau sangkamu aku ini, pangdusta. Jadi betapa pentingnya saling mempercayai satu dengan yang lain dengan mengutamakan karakter Kristen yang berdasarkan kasih Yesus Kristus. Walaupun dalam kasih Yesus Kristus kita harus peka dan berhati-hati terhadap saudara, teman dan kerabat yang berperilaku seperti Yudas. Pertanyaan untuk diskusi. 1. Bagaimana makna tema, sangkamu aku ini penyamun, menurut perikop Lukas 22 ayat 47-53? 2. Mengapa Yudas mencium Yesus Kristus sehubungan dengan penangkapan Yesus? 3. Bagaimana gereja memaknai kerelaan menderita Yesus Kristus sehubungan dengan penangkapannya di zaman sekarang? Nas pembimbing, Lukas 19 ayat 46. Pokok-pokok doa. 1. Supaya jemaat memiliki kehidupan yang setia dan menjauhi kemunafikan serta pengkhianatan. 2. Jemaat tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan diri sendiri atau kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan, ketika menghadapi penderitaan. 3. Supaya jemaat rendah hati serta tulus dalam persaudaraan dan persahabatan. Nats, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, Amsal 24 ayat 16. Demikian firman Tuhan, semoga kita dilengkapi dan lebih memahami firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.